Adu kuat NATO versus AS soal Greenland. Akankah aliansi bertahan tanpa Washington? Davos, Copenhagen. Krisis terbesar dalam sejarah modern NATO tengah pecah. Bukan perang senjata, tapi perang kepercayaan, kedaulatan, dan masa depan aliansi pertahanan paling kuat di dunia. Di pusat badai politik ini, sebuah pulau es bernama Greenland. Lensa Mania, mari kita kupas tuntas bagaimana perbandingan kekuatan Amerika Serikat dan NATO Eropa. Presiden Donald Trump kembali memantik amarah sekutu-sekutunya dengan menyerukan bahwa Amerika Serikat membutuhkan kendali lebih besar di Greenland, meskipun bukan melalui pembelian langsung, dan menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan secara tegas di masa lalu. Pengkhianatan di jantung aliansi. Tindakan Trump memicu gelombang kritik tajam dari para sekutu Eropa. Denmark dan Greenland memproklamirkan kedaulatan mereka sebagai batas merah yang tidak bisa dinegosiasikan. Sekutu Eropa menolak keras gagasan intervensi atau aneksasi. Ini dianggap bertentangan dengan nilai dasar NATO. Bahkan, setelah Trump menarik ancaman tarif dagang, kerusakan sudah terjadi. Solidaritas transatlantik sudah retak. Lalu, bagaimana perbandingan kekuatan Amerika Serikat dan NATO Eropa? Perbandingan kekuatan militer Amerika Serikat dan NATO Eropa. Amerika Serikat selama ini masih menjadi tulang punggung utama kekuatan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, meskipun negara-negara Eropa anggota aliansi tersebut terus meningkatkan kapasitas pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi anggaran pertahanan, Amerika Serikat berada jauh di atas negara manapun di dunia. Belanja militernya mencapai ratusan miliar dolar per tahun, bahkan melebihi total gabungan sebagian besar negara Eropa. Anggaran besar ini memungkinkan AS memiliki keunggulan signifikan dalam pengembangan teknologi militer, sistem senjata canggih, serta kemampuan proyeksi kekuatan global. Sementara itu, NATO Eropa yang mencakup negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Polandia memiliki kekuatan kolektif yang besar, namun relatif terfragmentasi. Meskipun beberapa negara telah memenuhi target NATO untuk mengalokasikan minimal 2% dari produk domestik bruto PDB, secara umum kemampuan militer Eropa masih bergantung pada koordinasi dan integrasi antar negara. Dalam hal personil militer, Amerika Serikat secara kolektif memiliki jumlah tentara aktif yang sebanding, bahkan dalam beberapa aspek melebihi Amerika Serikat. Namun, AS dinilai unggul dalam hal kesiapan tempur, pengalaman operasi gabungan, serta kemampuan logistik jarak jauh yang memungkinkan pengerahan pasukan secara cepat ke berbagai kawasan dunia. Di bidang persenjataan dan teknologi, Amerika Serikat memimpin dalam kepemilikan kapal induk, pesawat tempur generasi kelima, sistem drone bersenjata, serta jaringan intelijen dan satelit militer. NATO Eropa memiliki sejumlah keunggulan, seperti senjata nuklir Prancis dan Inggris, serta industri pertahanan maju di Jerman dan Prancis, namun masih menghadapi tantangan dalam standarisasi alutsista. Rusia dan Beijing tersenyum di balik ketidakstabilan ini. Ketegangan ini tidak terjadi di ruang hampa. Moskow dan Beijing menyambut konflik internal NATO karena melemahkan tujuan pertahanan bersama Barat, terutama terhadap ancaman mereka sendiri. Analis Rusia bahkan melihat konflik ini sebagai hadiah geopolitik, sebuah kesempatan untuk membelah aliansi yang sebelumnya tak tergoyahkan. Apakah NATO bisa bertahan tanpa Washington? Kini muncul pertanyaan tajam. Bolehkah NATO diandalkan jika negara paling kuatnya, AS, mempertaruhkan kepercayaan aliansi demi ambisi unilateral? Bisakah Eropa mempertahankan keamanan Arktik tanpa Washington, atau justru membentuk struktur pertahanan baru? Beberapa diplomat bahkan menilai bahwa NATO bisa runtuh jika AS bersisten terhadap pendekatan keras ini. Spekulasi keras beredar, jika AS terus memaksakan tuntutannya terhadap Greenland dan sekutu lain memboikot kebijakan itu, arsitektur pertahanan transatlantik sejak Perang Dingin itu bisa pecah berkeping-keping.